partai ini dan yang lainnya. Maksudnya tetap ada peluang selain yang kita. Semua partai berarti peluang. Terus kemudian yang kedua, calon bupati atau wakil bupati dari luar, dari eksternal selain dari kita. Itu juga kita minta. Ada yang sudah by name, si A dari partai ini, si B partai ini, si C partai ini, terus tapi juga ada peluang dia ngisi yang lainnya. Nah itu. Kemudian yang ketiga juga kita nanya kira-kira kalau dari kader, dari internal itu siapa yang layak untuk dicalonkan. Kita minta menyebutkan 3 nama. Itu baik kader maupun struktur DPC itu mengajukan 3 nama. Nah dari 3 nama itu kan seklaten ya, kader juga itu nanti kita kumpulkan kira-kira yang terbanyak dari polling itu siapa. Jadi kita belum rilis hasil polling atau hasil pemilihan internal kita masih proses. Itu sudah persentasenya sudah lumayan banyak yang mengisi polling. Jadi nanti sebagai bahan pertimbangan saja untuk tadi pertama mencari partai koalisi. Kira-kira yang tidak resisten dengan kader, tidak resisten dengan struktur di bawah kita di DPC itu dengan partai apa? Enak kan? Jadi misalnya mau koalisi dengan partai A itu ternyata sebagian besarnya cenderung partai A. Nah itu kan enak gitu koalisi. Tapi kalau ternyata kita tidak digendaki itu kan juga repot besok kalau ternyata jadi itu kan jadi repot. Termasuk juga dengan calon partai yang lainnya itu kita sebut juga kira-kira yang sudah muncul itu kan kita sebutkan sebutkan nanti kira-kira tanggapan kader maupun struktur seperti apa, berapa persen yang milih si A, berapa persen itu kan sebagai bahan kita untuk melangkah berikutnya. Walaupun tentu sebagai partai politik kita juga sudah menjalin komunikasi ke partai-partai yang lain gitu. Sebenarnya kita 10 sampai jam 14 atau jam 2 siang saja. Kalau besok mulai jam berapa? Sama, di waktu yang sama, insya Allah 10 sampai jam 2 siang. Walaupun itu proses pengambilan ya, nanti misalnya untuk pengembaliannya kita rencanakan sampai hari Sabtu besok. Sampai Sabtu. Terbuka untuk umum, baik internal maupun eksternal, boleh mengambil formulir di sini. Walaupun sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa di internal pun kita sudah melakukan semacam polling lah internal, kira-kira siapa yang layak menurut kader dan DPC yang layak untuk kita majukan lewat PKS, begitu. Boleh tahu Pak itu? Prosesnya ini belum selesai, tapi kita sudah lakukan. Bisa dijelaskan Pak tadi Pak yang soal polling secara internal tadi Pak? Ya, untuk polling ini kita ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur dari anggota atau kader. Ini kita sampaikan polling kepada semua anggota. Kemudian yang kedua adalah jalur dari struktur DPC. Pollingnya adalah menyangkut pertanyaan apakah sebaiknya PKS ini mau koalisi dengan partai apa. Karena kita menyadari bahwa kita kursinya baru 6, karena mungkin sendiri kan harus koalisi dengan partai apa. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, calonnya dari eksternal siapa saja. Kita minta untuk menyebutkan calon-calon yang ada itu, kita minta menyebutkan. Kemudian yang ketiga juga pertanyaan, kalau mau mengajukan dari internal itu siapa? Itu semua kader dan struktur DPC kita minta masukan. Ya, seperti itu. Pak, tadi kan dengan Mendiko ada peningkatan kursi dan suara kita ya sekitar 68, sekarang kan 78 ya. Kemudian kursinya kalau tahun 2019 kita 5 kursi, alhamdulillah sekarang 6 kursi. Berarti dengan jumlah yang suara yang meningkat ini, berarti PKS sendiri pede Pak untuk AD1 atau AD2 untuk pilkada ini? Lihat kondisi juga sih memang kita lihat hasil polling internal juga gitu. Kira-kira kalau dari eksternal maju lewat kita boleh jadi kita siap untuk kemudian mengkomunikasikan dengan partai yang lainnya. Nah, begitu, insya Allah. Apakah belum ada ya berarti? Kalau pendaftaran Sabtu, kalau pollingnya sebetulnya hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Nantinya diolah oleh tim. Oleh tim diolah kira-kira nanti kemudian menjadi dasar kira-kira nanti
kita mau koalisi nyedaki siapa, partai siapa kayak gitu. Walaupun memang sebelumnya kita sudah komunikasi juga dengan partai-partai yang ada di Klaten melalui fraksi kita, anggota fraksi kita. Selama ini ke partai mana aja Pak? Yang sudah komunikasi. Komunikasi. Ya, ada beberapa partai sih memang yang sudah komunikasi. Kalau yang dijadwalkan dengan PDI kita pernah komunikasi dengan partai 01 pendukung 01 jelas, dengan Nasdem, dengan PKB kita pernah komunikasi. Kemudian di malam hari ini kita agendakan ketemu dengan Gerindra lewat fraksi juga, partai yang lainnya. Nanti pengembangan formulir kemudian kita lihat syarat administrasinya apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau iya, nanti kita lakukan fit and proper test kepada calon-calon yang mendaftar lewat kita. Nanti kita undang, kita wawancara kira-kira layak enggak, terus kemudian kesiapannya seperti apa dan seterusnya. Baru ketika iya, kemudian bisa kita komunikasikan dengan yang lainnya. Dan juga kita laporkan juga ke struktur di atas kita tentu di DPW. Nanti yang terpilih ini apakah yang pasti untuk diusung dari PKS Klaten sini? Ya tergantung hasil komunikasi juga Mas. Komunikasi dengan partai yang lainnya kan. Tidak mungkin saya sendiri kan nggak mampu untuk memajukan ya komunikasi. Tentu komunikasi dengan partai yang lain itu sangat penting untuk kita tawarkan kan. Ya akhirnya nanti aku di calon ini piye dan seterusnya. Siap. Karena ini juga baru pengalaman pertama membuka dari luar itu. Kalau ke tahun 2020 kemarin kan kita ngajukan calon internal kan, Pak Fajri itu kan. Nggak perlu ada gitu. Itu baru pertama kali nih Pak yang internal ya, maju yang internal di Klaten baru pertama kali Pak Fajri itu. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah.